Sebelum kita masuk ke dalam bisi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia Oblivion. Film dibuka dengan memperlihatkan Jack Harper yang bernarasi dan menceritakan bagaimana keadaan bumi sebelum perang menghancurkannya, di mana Jack bertemu seorang perempuan yang ia rasa sudah lama dikenalnya. Jack merasa itu hanya mimpi baginya. Di 14 Maret 2077, 5 tahun semenjak perintah penghapusan ingatan dilakukan, Jack masih sering dihantui memori-memori ingatannya yang lalu. Jack sebagai seorang teknisi drone tinggal bersama rekannya Victoria di menara atas awan. 2 minggu lagi, misi mereka akan selesai dan keduanya akan segera bergabung dengan yang lainnya, manusia-manusia yang selamat dan kini menghuni luar angkasa. Sudah setengah abad semenjak Scavenger menghancurkan bulan dan membuat bumi porak-poranda akibat bencana serta invasi. Manusia memenangkan perang dengan menggunakan nuklir untuk menyingkirkan Scavenger. Namun itu membuat bumi jadi terkontaminasi dan tidak layak huni. Manusia yang tersisa meninggalkan bumi dan pergi ke Titan, bulan terbesar planet Saturnus yang kini dihuni manusia. Jack dan Victoria masih tinggal di bumi untuk melindungi Hydrorax, mesin pengubah air laut menjadi tenaga fusi untuk koloni baru. Manusia yang masih hidup bergantung pada mesin itu. Operasi perlindungan yang dilakukan oleh Jack dan Victoria terus diganggu oleh Scavenger yang terus memberikan serangan bahkan berusaha membunuh Jack. Tapi Jack sendiri tidak tahu untuk apa mereka melakukannya. Tidak seperti rekannya yang ingin segera bergabung dengan koloni, Jack berpikir bahwa bumi masihlah rumahnya dan ia tidak antusias untuk pergi ke Titan. Rutinitasnya di bumi adalah melakukan perjalanan ke permukaan bumi pada siang hari untuk memperbaiki drone yang digunakan untuk mendeteksi dan menghancurkan scavs yang tersisa di bumi. Sementara Victoria, ia mengawasi Jack dan bertugas sebagai koordinatornya. Victoria juga yang akan melakukan korespondensi dan mendapatkan misi dari Sally, komandan misi di TET, pesawat luar angkasa yang menampung manusia lainnya. 2 drone terjatuh pagi itu di garis 37. Cuaca di lokasi itu sangat buruk. Awan mendung dan kilat yang menyambar mengenai drone yang dikendarai Jack. Kendali drone hilang dan benda itu pun hampir menghantam permukaan bumi. Jack bisa mengendalikannya tepat waktu dan membuat mesin drone kembali menyala. Ia menghampiri drone otomatis yang terjatuh dan memperbaikinya. Masih ada 1 drone lagi yang harus dicarinya. Ia mengendarai motor dan melewati dataran yang telah menjadi gurun. Drone 172 itu ditemukan di sebuah lubang dalam dan merupakan bekas sebuah bangunan. Jack turun untuk memperbaikinya, tapi ternyata itu adalah jebakan. Para scavs berada di sana dan Jack hampir saja tidak bisa diselamatkan jika drone 166 tidak datang menyerang scavs. Pria itu berhasil keluar dan kembali ke menara sebelum malam tiba. Jack membawa sebuah buku dan tanaman bunga bersamanya. Ia tidak menunjukkan bukunya, tetapi tanaman bunga yang ia bawa di kaleng kecil ia berikan pada Victoria yang langsung membuangnya karena takut benda itu terkontaminasi. Victoria tidak ingin merasa mereka untuk segera menuju Titan dibuat berantakan hanya karena Jack terus-menerus bersikap seolah mereka masih bisa tinggal di bumi. Namun Jack merasa ada yang disembunyikan darinya. Ia tahu para scavs tidak ingin membunuhnya, melainkan menangkapnya untuk satu tujuan yang tidak pernah Jack ketahui. Keesokan harinya, salah satu Hydrorax yang mereka pertahankan meledak. Mereka berpikir itu adalah ulah scavs. Menjelang siang, Jack memeriksa di lokasi terdekat di mana sinyal asing terdeteksi. Jack masuk ke sebuah bangunan di mana ada antena pemancar yang diberi pengeras suara. Pemancar itu menunjukkan sebuah titik koordinat yang mengarah ke garis 17, tempat di antah berantah. Jack mematikan sinyal itu dan keluar dari parameter pengawasan Victoria. Ia menuju lokasi yang berada di luar perbatasan. Tempat itu sangat asri. Jack membangun pondok kecil di sana di mana ia menyimpan barang-barang yang ia temukan. Jack merasa kembali ke kehidupan aslinya setiap berada di tempat itu. Ia tertidur sebentar dan kembali bermimpi tentang ingatan masa lalunya. Hal itu membuat Jack agak tidak nyaman. Tidak lama ia melihat sebuah pesawat luar angkasa terjatuh di titik 17. Jack sudah diminta untuk mundur oleh Sally dan Victoria, tetapi ia keras kepala ingin melihat sendiri keadaan di sana. Itu adalah pesawat kuno yang Jack yakini dibuat sebelum perang. Drone-nya turun dan Jack melihat bahwa yang turun dengan pesawat itu adalah manusia.
ada 5 orang yang selamat, namun drone 166 menghancurkan 4 lainnya. Hanya ada satu yang berhasil Jack selamatkan, seorang perempuan yang wajahnya tak asing karena sering muncul di mimpi Jack. Ia membawanya ke menara dan perempuan itu tersadar sebentar sambil menyebutkan nama Jack. Setelah Victoria memberinya perawatan, perempuan yang memperkenalkan diri dengan nama Julia itu tampak kebingungan ketika Victoria menjelaskan bahwa Julia baru saja bangun dari tidur Delta. Sudah 60 tahun ia berada di tabung tempat Jack menemukannya. Julia diberikan penjelasan yang diberikan Jack tentang apa yang terjadi di bumi, penyerangan, perang, kehancuran, dan orang-orang yang mengungsi. Respon Julia hanya tertawa. Victoria nampaknya tidak menyukai kehadiran Julia. Ia meminta Jack untuk membawanya pergi. Para Scavs terus mengintai keberadaan Julia, seolah ada yang mereka rencanakan. Julia meminta agar Jack mengantarnya ke pesawat untuk melihat rekaman penerbangannya supaya mereka berdua bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa meminta izin lebih dulu pada Victoria, Jack dan Julia pergi. Ketika berada di lokasi, Scavs pun berada di sana dan menyerang Jack. Mereka berada dalam bahaya. Jack dibawa ke suatu tempat. Ia tersadar dalam keadaan terikat di kursi dan seorang pria berbicara padanya. Para Scavs yang selama ini dianggap alien oleh Jack ternyata adalah manusia. Beach, pria yang bicara padanya adalah pemimpin Scavs. Ia sangat tertarik dengan apa yang Jack lakukan kepada Julia. Menolongnya, Beach meminta Jack agar memprogram ulang drone supaya membawa nuklir ke Ted dan mengakhiri perang. Jack menolak karena tidak ingin membahayakan nyawa banyak manusia di atas sana. Sykes, bawahan Beach, menembaknya dan mengancam akan membunuh Julia. Tepat saat itu, satu drone yang dikirimkan oleh Victoria menyerang markas mereka. Sykes menghentikan perbuatannya pada Jack dan Julia lalu menghancurkan drone tersebut. Sementara Beach, ia menyuruh Jack melihat sendiri kebenaran di pondoknya. Sebelum ke tempat itu, Jack memutuskan untuk mengirim sinyal ke Victoria dan mengabarkan ia baik-baik saja. Drone yang dikirimkan Sally pun ditarik mundur. Di menara pemancar, Jack bicara dengan Julia tentang tujuan dan misinya. Julia menjelaskan dengan mata berkaca-kaca bahwa misi mereka adalah menghancurkan Ted yang sebenarnya merupakan objek asing dan dikendalikan alien. Ia juga mengakui bahwa Julia adalah istri Jack. Ia membuat Jack terdiam dan sepotong ingatannya pun kembali. Ingatan di mana Jack dan Julia pergi ke Empire State Building dan Jack melamar Julia. Drone milik Jack datang. Victoria melihat apa yang terjadi pada Jack dan Julia. Victoria tidak mau mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Jack. Ia menghubungi Sally dan membuat drone pemusnah aktif. Drone itu menembak Victoria hingga hancur. Jack sempat berbicara pada Sally yang membujuknya untuk pergi ke Ted. Tentu saja, Jack menolak dan pergi bersama yang lain. 3 drone mengejar mereka. Jack berusaha menghindar dan menghancurkan drone-drone itu dan berakhir di sebuah gurun. Jack melihat orang lain yang sangat mirip dengannya. Ia berkelahi dengan Jack yang lain dan berhasil menghentikan drone 166. Julia terluka. Jack berusaha membantunya dengan pergi ke menara 52 untuk mengambil obat-obatan. Anehnya, Victoria di menara itu masih hidup, seolah-olah ada dunia paralel di tempat tersebut. Jack berusaha mengajak Victoria keluar dari menara, namun ia menolak. Ia tidak mau memaksanya dan memutuskan untuk pergi lagi menjemput Julia dan mengobatinya. Keduanya kemudian pergi ke pondok, memilihkan kondisi hingga keesokan harinya Jack bersiap untuk pergi ke para Scavs dan membantu mereka. Beach menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jack telah dikloning menjadi ribuan dan diprogram untuk membunuh manusia yang tersisa di bumi. Selama Beach menjelaskan, Jack sibuk memprogram ulang drone agar bisa mengirim nuklir ke Ted. Namun Jack yang ditemui Beach suatu hari itu berbeda. Jack yang masih menyisakan sisi kemanusiaannya, Jack yang mengambil buku dari runtuhan lalu mempelajari, dan Jack yang menyelamatkan Julia. Drone yang diperbaiki Jack berhasil menyala. Ia dikirimkan untuk meledakkan Ted. 3 drone yang melacak keberadaan Jack datang menyerang. Terjadi peperangan yang sengit di markas itu. Satu persatu drone dikalahkan, meski korban jiwa pun cukup banyak dari pihak manusia. Drone yang baru saja diperbaiki oleh Jack hancur. Mereka tidak punya pilihan lain. Jack memutuskan untuk pergi membawa bom nuklir itu sendiri ke Ted. Julia akan ikut bersamanya karena itulah yang diinginkan para alien. Julia dimasukkan kembali ke lubang yang membuatnya tertidur Delta. Jack menaiki pesawat dan pergi ke menara. Dalam perjalanan ia mendengar rekaman penerbangan di mana Jack sedang menjadi pilot dari pesawat luar angkasa bersama Victoria, sementara kru yang lain masih berada dalam keadaan tidur Delta. Jack ingat dengan semua yang terjadi di dalamnya. Percakapannya dengan Sally dan Victoria. Beberapa jam kemudian,
Jack telah sampai ke Ted dan melaporkan kedatangannya untuk membawa Julia. Rekaman penerbangan kembali didengarkan setelah Jack memberi laporan. Pesawat sudah dalam mode pembakaran penuh untuk mendekati objek. Tetapi tiba-tiba sambungan komunikasi ke Sally mati. Jack sadar mereka dalam bahaya ketika pesawat terlalu cepat menuju objek tujuan. Dia tidak mau mengambil resiko membiarkan perempuan yang dicintainya mati. Maka ia melepaskan bagian pesawat yang membawa para awak kapal lain, di mana ada Julia di dalamnya. Sementara Jack dan Victoria melanjutkan misi dan masukkan objek. Sementara rekaman berakhir, Jack ingat saat pesawatnya memasuki Ted untuk pertama kali. Kali ini ia memasukinya lagi dengan dan sangat kondisi yang berbeda. Dua drone mengepungnya karena Jack diketahui memiliki tujuan lain. Jack mengungkap bahwa yang diinginkannya hanya Julia dan spesiesnya tetap hidup. Alien mengizinkannya masuk, dan Jack melihat bagaimana ribuan kloning dirinya serta Victoria berada dalam tabung Delta. Akhirnya, Jack berada di ruang utama. Ia ternyata tidak membawa Julian bersamanya, melainkan Beach. Julian dibiarkannya tinggal di pondok. Drone dikirimkan untuk menyerang mereka, juga orang-orang yang berada di markas. Tetapi sebelum tembakan berhasil dilesatkan pada drone, Jack dan Beach sudah menekan tombol pemicu. Bom nuklir pun meledak dan menghancurkan Ted. Drone berhasil berfungsi detik itu juga. Julia bersama putrinya dari Jack hidup di pondok. Sudah 3 malam mereka bertahan di sana, hingga suatu hari orang-orang yang selamat menemuinya. Sekes memandang penuh arti pada Julia dan tiba-tiba Jack hampir dari Tej 52 datang. Tersenyum pada Julia. Ia punya ingatan yang sama dengan Jack Tej 49 dan berhasil menemukan Julia. Jack tidak mati. Ia tetap hidup di tubuh lain dengan ingatan yang sama. Kisah yang menarik dari invasi alien untuk teknologi buatan yang terlalu cerdas hingga kemudian membinasakan manusia. Meskipun sebenarnya secara garis besar Oblivion menceritakan kisah kehilangan, kenangan, dan cinta, Jack yang dikloning dan ingatannya diprogram ulang untuk membunuh spesiesnya sendiri berusaha untuk mengumpulkan potongan-potongan yang justru mengungkap jati diri dari sumber misalnya. Ia melawan dan memberontak untuk melindungi perempuan yang ia cintai dan menjaga manusia yang tersisa untuk tetap hidup. Tidak mudah bagi Jack. Nyawanya dipertaruhkan ketika drone-drone mengejar dan berusaha membunuhnya. Peperangan sengit dan aksi melawan drone menjadi adegan yang menegangkan. Sangat bagus dan bisa dinikmati bagi orang-orang yang menyukai film bergenre fiksi ilmiah. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tetap sehat dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.